Apa yang akan terjadi jika Perang Dunia Ketiga dimulai besok? Setelah 15 menit, semua presiden di setiap negara akan meminta warganya untuk tinggal di rumah dan penguncian global akan segera menyusul. Setelah 12 jam, semua perbatasan di semua negara akan ditutup dan kekhawatiran tentang senjata nuklir akan segera berkembang. Setelah 1 hari, orang-orang kaya dan berkuasa mulai berlindung di bunker bawah tanah, meninggalkan warga biasa untuk mengurus diri mereka sendiri. Setelah 2 hari, sistem komunikasi dan internet mati total, dan dunia menjadi gelap. Setelah 3 hari, nuklir pertama digunakan, yang menyebabkan reaksi berantai pembalasan. Dunia yang kita kenal telah berubah selamanya. Setelah 4 hari, udara sangat tercemar, sehingga sinar matahari tidak lagi terlihat dari bumi, menyebabkan konsekuensi yang ekstrem. Setelah 1 minggu, produksi makanan akan terhenti, menyebabkan rantai makanan global runtuh, dan 2 miliar orang kelaparan dan tidak memiliki makanan. Setelah 1 bulan, lapisan ozon hancur dan banyak tanaman akan mati. Setelah 1 tahun, semua kota dan gedung serta tanaman menghilang dan menjadi puing-puing dan abu berterbangan di mana-mana, serta negara yang kuat akan mempertahankan terus wilayah mereka sampai salah satu dari mereka memenangkan peperangan ini. Saya itu membayangkan di hari kiamat nanti, ketika setiap manusia butuh dengan butir-butir pahala sekecil apapun itu, lalu kemudian datang warga-warga Palestina yang kemudian menyatakan, ya Allah, ada sebahagian orang yang membela kami, yang ketika kami tertindas mereka membantu kami, mereka membela kami, mereka menunjukkan keberpihakannya terhadap kami. Tapi ternyata nama kita tidak ada di situ. Ternyata ketika disebutkan nama-nama orang-orang yang membela mereka ketika mereka dihancurkan, ketika mereka dijajah, ketika mereka diperangi, ketika mereka ditindas, tidak ada nama kita di sana. Karena ketika di dunia kita terlalu banyak beralasan. Berdoa tidak pernah, memposting di media sosial tidak pernah. Disuruh berdonasi katanya masih banyak tetangga-tetangga yang lebih susah. Padahal sama tetangga dia juga tidak membantu apa-apa. Disuruh boikot, dia mengatakan boikot tidak akan berpengaruh apa-apa. Lalu kemudian kita tidak bertindak apa-apa untuk menunjukkan keberpihakan kita. Lalu dengan apa kemudian kita akan menjawab ketika di hari kiamat nanti? Allah akan tanya, bagaimana sikap kita ketika dulu Palestina yang suci itu tengah dijajah? Apa jawaban yang akan kita jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya barangkali harta kita mungkin tidak terlalu banyak untuk menyumbangkan ratusan juta, miliaran rupiah. Mungkin juga kita tidak punya kekuasaan untuk berdiplomasi dengan PBB secara langsung. Tapi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, mungkin dengan boikot seperti ini adalah bukti bahwa kita berpihak kepada rakyat Palestina, kepada saudara-saudara kita yang saat ini, sampai saat ini masih terjajah. Kenapa kamu kelihatan tidak suka terhadap apa yang dilakukan saudara-saudara kita? Aku takut kiamat akan tiba. Maksudnya gimana nih? Jadi aku bingung harus bagaimana. Di satu sisi aku ingin saudara kita di Palestina bebas merdeka, tapi di sisi lain, jika Palestina bebas merdeka, aku takut kiamat akan segera tiba. Gini-gini ya, memang benar ada riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu tanda menjelang kiamat adalah pembebasan Baitul Maqdis. Nah tuh, pembebasan Baitul Maqdis kan sama dengan kemerdekaan Palestina. Dengerin dulu. Tapi pembebasan di situ belum menjelaskan secara khusus kondisi yang dimaksud seperti apa. Maksudnya gimana? Biar lebih mudah kayak gini nih. Misal nih, ada perkataan jodohmu akan datang ketika kamu sudah mapan. Maka pertanyaannya adalah, mapan yang bagaimana dulu? Apa yang asal udah kerja bisa disebut mapan? Atau yang gajinya UMK baru disebut mapan? Atau malah harus punya rumah dan mobil dulu baru berstatus mapan? Nah tuh pinter. Jadi istilah pembebasan Baitul Maqdis di atas juga masih bermakna umum, sama dengan istilah mapan tadi. Jadi belum bisa dipastikan kalau pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan yang sekarang sedang diperjuangkan. Karena kenyataannya jauh sebelumnya pembebasan Baitul Maqdis juga sudah pernah dilakukan. Yups, bahkan sudah pernah terjadi berkali-kali. Dahulu pernah dikuasai oleh Romawi, kemudian
dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian diambil alih lagi dan dibebaskan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu dikuasai lagi dan dibebaskan para tentara Khwarizm dan tentara Mesir. Lalu diambil alih lagi dan sampai sekarang belum dibebaskan. Oh begitu. Aku kira selama ini belum pernah bebas merdeka. Jadinya aku berpikir kalau sudah bebas berarti kiamat. Dengar, kiamat itu urusan Allah. Tidak ada yang tahu kapan pastinya akan terjadi. Dan semua riwayat hanya menyebutkan tanda-tandanya, bukan secara jelas menyebut kapan waktu terjadinya. Jadi kalau sekarang Palestina bebas merdeka, tidak akan kiamat ya? Insya Allah tidak. Karena kiamat itu baru akan datang setelah semua tanda-tandanya terjadi. Baik itu tanda-tanda kecilnya yang jumlahnya sekitar 200-an, dan terutama tanda-tanda besarnya hari kiamat, seperti turunnya Dajjal, matahari terbit dari barat dan sebagainya. Oke, jadi cara mensikapi ketakutan ini bagaimana? Jadi jika kamu takut akan datangnya hari kiamat, maka perbanyaklah amal baik dan jauhi maksiat. Bukan dengan cara menghindar dan mengabaikan upaya saudara-saudara kita untuk pembebasan Palestina. Karena jika Palestina saat ini bebas merdeka, kiamat tiba itu belum pasti. Tapi bantuan dan dukungan serta doa kita untuk Palestina saat ini dibutuhkan, itu sudah pasti. Siap, aku paham sekarang. Nah gitu dong, cakep.